Berikut ini fitur mesin Solution X100C. Di sini yang pertama untuk menu user. Di menu user itu ada menu untuk tambah user baru. Jadi di mesin bisa menambahkan karyawan baru atau user baru dengan nomor ID yang melanjutkan ya, atau bisa diinput manual. Kemudian nama juga bisa diinput secara manual. Di sini hak akses untuk user tersebut, hak aksesnya sebagai user biasa atau sebagai super admin atau pendaftar. Jadi nanti bisa ditambahkan, kalau super admin itu bisa akses semua fitur yang ada. Kalau hanya pendaftar itu hanya bisa mendaftarkan karyawan baru saja. Kemudian di sini jari untuk mendaftarkan sidik jarinya. Bisa scan satu jari atau dua jari ya untuk backupan. Kemudian di sini ada password. Jadi selain sidik jari bisa absen menggunakan password. Untuk absennya sendiri dengan tekan tombol atau masukkan user ID, kemudian klik OK, masukkan password, klik OK. Untuk karyawan yang diinput dari software kemudian diupload ke mesin, itu untuk mendaftarkan sidik jarinya bisa langsung ke semua user. Di sini akan muncul nama-nama karyawannya, kemudian tinggal diinput untuk sidik jari. Input sidik jari atau passwordnya. Kemudian untuk style ini hanya untuk tampilan saja. Kemudian di aturan user, di sini ada aturan user, antara lain pendaftar itu hanya bisa mendaftarkan user baru atau mendaftarkan sidik jarinya. Kemudian di sini ada beberapa aturan user lain dengan menetapkan hak akses 1, hak akses 2 atau hak akses 3. Ini bisa ditetapkan. Kemudian untuk tentukan aturan user ini bisa dipilih hak akses tersebut bisa menampilkan fitur apa saja ya. Di sini ada user, com, sistem, personal, kelola. Jadi yang dipilih itu nanti yang akan muncul di mesinnya, di menu mesin. Jadi fitur-fitur yang dipilih itu akan muncul di mesin untuk admin tersebut. Kemudian di com setting, ini untuk koneksi jaringannya menggunakan jaringan Ethernet ya, kabelan, koneksi langsung dari mesin ke komputer atau ke jaringan atau switch hub. Dengan memasukkan alamat IP address, subnet mask, gateway, DNS bisa. Kemudian di sini ada serial COM. Jadi kalau misalkan mau koneksi mesin ke laptop atau ke komputer menggunakan USB, kabel USB, ini bisa dipilih. Untuk RS232-nya pilih PC. Jadi nanti bisa koneksi ke laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Kemudian di sini ada fitur untuk PC connection ya. PC connection ini fungsinya untuk menambahkan password komunikasi atau password jaringan agar tidak semua komputer yang dapat mengakses IP address-nya bisa terkoneksi jika tidak mengetahui COM key atau password komunikasinya. Ini nanti yang diinput sesuai yang ada di software di menu password komunikasi yang di software. Kemudian di sini ada fitur untuk pengaturan server cloud. Fungsinya untuk koneksi ke ADMS atau solution WDMS atau mungkin solution cloud, solution temp.co.id bisa. Kemudian di menu sistem itu ada tanggal jam ya, di sini untuk menampilkan atau merubah tampilan jam atau merubah jamnya sendiri, tanggal, formatnya. Kemudian di absensi, di sini untuk minimal scan ulang itu, jadi kalau misalkan karyawan sekali scan itu nanti scan kedua sebelum 1 menit itu biasanya itu akan tidak tercatat ya. Kalau di sini di input 1 atau 1 menit.
atau 2 menit, 3 menit bisa. Jadi setelah scan pertama itu harus nunggu beberapa menit dulu baru bisa scan lagi. Tapi kalau dipilih non itu setelah scan kemudian scan lagi, datanya akan tetap tersimpan. Kemudian di sini ada untuk tampilkan foto user jika menambahkan foto ke mesin. Jadi pada waktu absen berhasil nanti akan muncul foto di layar mesinnya. Di sini untuk settingan semua biarkan standar saja. Kemudian di settingan personal, di sini ada tampilan ya untuk menampilkan misalkan wallpapernya ada pilihan yang sesuai yang ada di mesin aja. Kemudian bahasa ada 2 versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian tombol power lock itu di off atau on. Kemudian batas tampilan ini hanya untuk menampilkan displaynya saja. Kemudian di suara di sini untuk tampilkan suara. Jadi kalau ada scan atau masuk menu tekan tombol itu akan berbunyi di sini dengan volume yang di bawah, atur sesuai volumenya. Di sini ada pengaturan bel juga. Jadi kalau misalkan diatur itu akan bunyi bel di mesin ya, misalkan diatur jam masuk gitu jam 8, jadi nanti di jam 8 akan bunyi bel di mesin, hanya di mesin ya. Kemudian misalkan pulang jam 17 itu nanti juga di jam 17 akan bunyi. Jadi yang bunyi itu hanya speaker yang di mesin saja. Kemudian di aturan tombol status di sini untuk menampilkan tombol status yang di layarnya. Jadi pilihan status masuk atau pulang itu mengaturnya di sini. Dan juga untuk shortcut key mapping untuk menyeting ya. Pilihan status masuk itu di tombol apa? Di tombol tanda panah ke kanan, ke bawah, ke kiri atau ke atas ke bawah, itu di settingnya di shortcut key mapping. Kemudian di kelola data, di sini ada pilih hapus data. Untuk hapus data presensi paling atas, itu hanya akan menghapus data absensinya aja. Jadi misalkan data transaksi sudah penuh itu bisa dihapus di hapus data presensi, agar data absen selanjutnya bisa tersimpan. Jadi kalau data absen penuh pada waktu absen meskipun berhasil itu datanya tidak tersimpan. Kemudian di sini ada hapus semua data, itu akan menghapus semua data di mesin termasuk data transaksi dan data karyawannya. Hapus hak akses admin itu untuk menghapus izin admin di mesin. Hapus foto user, wallpaper dan lainnya. Kemudian di sini ada pilihan backup data ya, backup data. Jadi untuk mesin tersebut, jadi backup dan restore hanya untuk mesin yang sama. Selanjutnya di kelola USB, ini ada pilihan untuk ambil data atau download data presensi atau untuk ambil data absensinya. Kemudian data user ya, ambil data karyawan dari mesin ke flash disk jika itu menambahkan karyawan baru di mesin langsung. Kemudian download foto user jika ada. Kemudian untuk kirim data atau upload di sini sama, ada upload screensaver ya. Untuk screensaver memang bisa diupload ya, tapi ada ketentuan istilahnya settingannya yang harus disesuaikan dengan mesin. Di sini ada opsi download. Di sini encrypt data presensi, jadi diaktifkan, data transaksinya akan ke encrypt. Dan ini ada hapus data ATT. Jadi setiap kali download data transaksi itu akan kehapus.
jika diaktifkan ya. Kemudian di sini ada cari presensi jika mau mencari data transaksi di mesin langsung. Dan di info sistem ini menampilkan untuk kapasitas user, kapasitas sidik jari, data transaksi, dan sebagainya. Oke, sekian untuk fitur ya, mengenai fitur mesin X100C. Terima kasih.